Selamat pagi, perkenalkan nama saya Setrika Dungadauki, NIM 10120210170. Saya dari kelas B, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Landasan Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh aliran perennialisme. Tokoh yang pertama yaitu tokoh pelopor Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Kerajaan Sisilia dan wafat pada tanggal 7 Maret 1274 di Fossunova Abbey, Kerajaan Sisilia, Gereja Katolik Roma Komuni Anglikan, dan dikanonisasikan pada tahun 1323 di Avignon, Prancis oleh Paus Yohanes. Tempat ziarah utama Cross of the Carbonies, Toulouse, Prancis. Hari peringatan 28 Januari Baru dan 7 Maret Lama. Atribut Deizuma Theologica et Model Croix de Saint, pelindung Alde Catholic Education Institution. Tokoh pelopor kedua yaitu Plato. Plato lahir pada tahun 428 sampai 427 sebelum Masehi Athena dan meninggal pada tahun 348 sampai 347 sebelum Masehi, berusia 80 tahun Athena. Dan pada masa kebangsaan Yunani di era filsafat kuno dan kawasan filsafat barat serta aliran Platonis, munculnya minat utama Plato yaitu retorika, lini literatur, episteme, kebajikan politik, pendidikan keluarga, dan militarisme. Adapun gagasan penting teori Plato yaitu membentuk ide seperti ide Platonik, realisme Platonik, hiperpneu, metaksi, dan kora. Di sini ada pandangan aliran perennialisme tentang pendidikan. Kita tahu bersama aliran perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan keluar, yaitu dengan mengembangkan pada kebudayaan masa lampau yang dianggap ideal dan teruji ketangguhannya. Untuk itu pendidikan harus lebih banyak perhatiannya pada kebudayaan ideal yang teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikannya sampai sekarang. Adapun pendiri filsafat pendidikan perennialisme adalah Aristoteles, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Santo Thomas Aquinas yang menjadi pembaru utama di abad ke-13, Hamdani Ali 1993 sampai 154. Aristoteles dan Thomas Aquinas meletakkan dasar bagi filsafat pada pokoknya bahwa ajaran filsafat ini tidak berubah semenjak abad pertengahan, kendati walaupun banyak yang muncul dan menjatuhkan rival-rival aliran filsafat. Akan tetapi filsafat ini tetap berlanjut dari generasi ke generasi lain, dari tahun ke tahun, bahkan ratusan tahun pun tetap tumbuh dan berkembang. Yang kedua, saya akan menjelaskan awal mula pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu pondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia, mulai dari sistem birokrasi, pemerintahan, perekonomian, pendidikan, bahkan hingga tata cara pengairan masih banyak tergantung pada sarana-sarana pengairan peninggalan Belanda. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, satu hal yang penting untuk dikaji adalah perubahan sistem pendidikan Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan adalah salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya, sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu, perlulah kita mempelajari perubahan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial serta implikasinya pada sistem pendidikan saat ini. Sejarah perkembangan pendidikan Indonesia sampai sekarang. Yang pertama, zaman purba. Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolong kebudayaan mariti kepercayaan dianut masyarakat, antara lain animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh ketua adat, namun demikian ketua adat dan para empu-empu pandai besi dan buku yang merupakan orang-orang pandai.
tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi kecuali ketika mereka melaksanakan perannya dalam upacara adat atau upacara ritual dan lain-lain. Tujuan pendidikan zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini, karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja pada zaman ini. Belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan Islam, pendidikan berlandasan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Pendidikan Islam di masa prakolonial dalam bentuk pendidikan di pesantren dan pendidikan di madrasah. Pendidikan di Indonesia baru mengenal sistem berjenjang yang formal sejak masuknya pengaruh Belanda dengan datangnya kolonial Belanda, bahkan hingga sampai sekarang ketiga corak pendidikan Islam yaitu pendidikan di langgar pesantren dan madrasah tetap bertahan. Yang bagian terakhir, pendidikan Indonesia pada masa kolonial. Pendidikan yang diawasi secara ketat oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan Belanda tahu bahwa melalui pendidikan gerakan-gerakan pahlawan halus terhadap keberadaan Belanda di Indonesia pada saat itu dapat muncul dan menyulitkan Belanda. Pendidikan kalangan pribumi terus berlanjut. Para kaum humanis yang dituangkan dalam tulisan seperti Max Havelaar sedikit banyak telah memaksa Belanda untuk memperlakukan etis atau etika polisi, etikis politik, atau juga dikenal sebagai politik balas budi sekitar tahun 1901. Sekian penjelasan saya tentang landasan pendidikan. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.